Jangan dulu Ustaz. Saya penasaran Ustaz, siapa itu? Siapa tuh bro-bro itu di rumah mau tahu Ustaz siapa namanya itu yang luar biasa dengan gigihnya berjuang membiayai anak-anak didiknya untuk masuk pesantren. Bisa kita sampaikan sama bro-bro di rumah. Subhanallah ya, moga-moga yang nonton ini ya, kalau kita lihat ya apa mungkin kalau ya mungkin juga kalau saya sebut namanya kita tahu ya, beliau di Makassar ini pimpinan Majelis Zikir dan Muhasabah Darut Tobah. Beliau itu punya cita-cita Makassar bertobat menuju Indonesia bertobat. Jadi siapapun yang ketemu sama beliau, dimanapun beliau berdakwah, itu tujuannya beliau mengajak orang-orang bertobat. Itu saja, siapapun, tidak mengenal usia, siapapun dia, apapun statusnya. Kalau ketemu sama beliau, pasti beliau ngajak orang bertobat. Tobatan nasuh beliau adalah Ustadz Firdaus Mali yang tadi saya bicarakan, terus yang ambil saya dari kecil, yang biayai saya sampai saat ini. Bahkan kalau saya pokoknya apapun itu keadaannya, saya selalu ditemani sama beliau, saya selalu dinasehati sama beliau. Suka dukanya kita yang ada sama beliau terus ya. Ada sama beliau. Beliau pokoknya Ustadz Firdaus Mali. Ustadz Firdaus Mali. Kapan-kapan saya mau undang-undang deh. Ustadz Firdaus Mali, tapi kapan-kapan ada waktu tak saya ajak bincang-bincang deh. Saya menarik kayaknya tuh. Insyaallah. Dari informasi yang saya dapatkan dari Ustadz Yudi ini, saya menarik kayaknya mau korek-korek lebih dalam lagi tentang kita ini Ustadz. Mudah-mudahan sehat-sehat kita terus Ustadz, supaya bisa kita ketemu nanti. Ustadz nanti tolong komen di bawah Ustadzku, nah supaya bisa kita juga kuundang. Amin. Jadi terus Ustadz, dari pesantren berapa lama kita di Jawa? Saya di Jawa itu Ustadz hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Pada saat itu tadi kan SMP kelas 1 di sini umum. Iya. Pindah ke Jawa pesantren kembali kelas 1 sanawiyah ini. Iya. Sanawiyah. Jadi saya 5 tahun itu saya pada saat itu kenapa saya sebenarnya 7 tahun di pesantren. Iya. Sebenarnya 7 tahun di pesantren, tapi entah apa yang terjadi pada saat itu, saya kayak nangis sendiri Ustaz. Jadi saya nangis sendiri. Pokoknya mau belajar, mau ngaji, aktivitas pada saat itu nangis sendiri. Jadi pada saat di tahun pertama itu, di tahun kelima kelas 2 kalau kelas 1. Iya, kelas 1 Alia pada saat itu. Nah, jadi nangis akhirnya saya kadang merenung sendiri, saya ini kayak nggak dapat apa-apa. Saya nggak dapat apa-apa. Kasihan ustadz saya yang biayai saya, ya, tapi saya takut kecewakan beliau. Beliau. Nah, akhirnya pada saat itu belum ada handphone Ustaz. Ya. Betul. Belum ada handphone. Ya mungkin sudah ada, tapi saya tidak punya. Ya. Karena kita dalam pesantren ya, masih telepon umum. Ya. Akhirnya saya ke Ustadz saya bilang, telepon dulu Ustadzku. Telepon dulu Ustadzku, karena di pesantren itu nggak boleh orang pegang handphone. Ya, sekalipun ada pada saat itu, ya orang-orang kaya yang punya. Orang-orang yang kita hanya bisa pinjam-pinjam dulu. Pinjam-pinjam. Itu pun di pengurus harus izin. Betul. Jadi saya telepon Ustadzku, saya bilang, Ustadz, pokoknya saya nangis. Saya bilang, kasih keluar saya dari pesantren sini. Pokoknya saya mau pindah, yang penting di pesantren, penting jangan di sini. Yang penting jangan di sini, karena saya tidak tahu saat itu hari pada saat itu juga. Ya kenapa bergejolak ini hati. Saya kayak mau nyari sesuatu yang baru lagi. Padahal setelah 4 tahun kita di situ, di tahun kelima yang sudah bergejolak, sudah bergejolak. Atau mungkin sudah ada rasa bosan atau? Jadi bukan persoalan bosan, saya nggak tahu ini hati. Jadi bahkan saya bilang,
sama teman-teman itu hari. Siapa tahu ada yang mau ikut sama saya. Kan saya berangkat berempat. Saya bilang sama teman-teman, siapa tahu ada yang mau ikut sama saya. Terus saya mau bilang ini sama Ustaz Firdaus. Hanya saya komunikasi sama Ustaz Firdaus. Ya lama, tapi Ustaz Firdaus tidak langsung ambil keputusan. Nggak langsung ambil keputusan. Saya disuruh mikir-mikir dulu. Itu pun mikirnya lama, Ustaz. Mikirnya lama. Tapi hati terus bergejolak. Hati terus bergejolak sampai betul-betul tidak tahan ini. Sampai betul-betul habis itu alhamdulillah diizinkan. Diizinkan itu hari akhirnya, tapi dengan catatan saya disuruh izin sama kiai saya, pimpinan pesantren pada pimpinan pondok. Habis itu saya beranikan ke pimpinan, ke Pak Kiai itu hari izin supaya saya keluar dari sini pesantren untuk lanjut lagi ke pesantren yang lain. Ya alhamdulillah. Tapi Pak Kiai pada saat itu juga berat mau keluarkan saya. Karena beliau bilang begini. Jadi siapapun yang nonton ini insya Allah ini motivasi. Ini Kiai saya bilang apapun keadaannya di pesantren, bagaimanapun kita di pesantren itu, bahkan sebodoh-bodohnya orang di pesantren itu pasti dia bawa ilmu keluar ketika dia sudah keluar. Itu pesannya Kiai. Itu pesannya Kiai. Jadi apapun senakal-nakalnya orang di pesantren, sebodoh-bodohnya orang di pesantren, ketika dia keluar dari pesantren dia bermanfaat sama banyak manusia, banyak orang. Ini sangat menarik ini ya. Jadi bro-bro cuy yang ada di rumah, yang dimanapun anda berada, saya mau sampaikan begini. Apa alasan tak lagi tidak mau kasih masuk anak generasi keturunan tak pesantren? Tidak ada alasan saya rasa untuk tidak kasih masuk pesantren. Kalau hanya alasan tak, Ustadz tidak bisa ketahan lama-lama pisah sama anakku. Kita berjuang di pesantren Ustadz itu luar biasa. Jadi tidak ada alasan untuk tidak kasih masuk anak tak pesantren. Ingat kita di pesannya Ustadz Yudi, sebobrok-bobroknya orang di pesantren, sebodoh-bodohnya orang di pesantren, senakal-nakalnya orang di pesantren, itu begitu dia keluar dari pesantren pasti membawa ilmu, dan ilmunya itu pasti membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustadz, minum dulu kopi tak? Minum. Jadi Ustaz pindah pesantren ini, akhirnya kita pindah pesantren. Akhirnya saya itu hari saya juga belum tahu Ustaz, saya mau dikasih pindah kemana ini sama Ustaz, karena saya serahkan semua. Betul. Nah, saya serahkan semua sama saya punya orang tua ini. Akhirnya beliau nelpon bilang pulang dulu ke Makassar. Pulang ke Makassar. Habis itu alhamdulillah ketemu Ustaz. Dan pas saya pulang juga kagetnya, yang saya kaget itu waktu saya pulang, ini yang saya bilang, ternyata beliau punya majelis. Dan majelis itu, beliau punya majelis itu, majelis zikir dan muhasabah Darut Toba Makassar itu tidak lama didirikan, baru saya pulang ternyata. Di tahun berapa itu? 2008 kalau nggak salah Ustaz. Sekitar tahun 2008. Sekitaran tahun 2008. Tapi saya dengar sebelum itu majelis zikir, beliau ada memang dakwah, tapi dakwanya lebih ke ini Ustaz, macam kayak apa? Ya tetap ke zikir-zikir isinya, tobatan nasuha isinya, tapi pakai metode instrumen. Jadi kayak instrumen, jadi bahkan ada film-film yang kita putarkan ke masyarakat, ke jamaah. Nah, itu hari saya masih dapat pada saat itu, sambil diiringi dengan zikir. Dengan zikir. Jadi tahun 2008 itu mulailah pelan-pelan dari majelis zikir. Majelis zikir itu hari seiring datangnya kita juga dari pesantren ini. Ya, itu hari saya masih ingat rumahnya Ustadz Firdaus yang ditempati zikir.
Masih rumahnya ya. Rumahnya Ustaz Firdaus itu jadi musola Ustaz. Itu dirombak jadi musola rumahnya. Alhamdulillah sampai tiba masanya kita berdoa terus sama Allah, moga-moga Allah kasih masjid, Allah kasih tempat, karena alhamdulillah karena antusias juga masyarakat banyak yang kehausan masalah zikir ya, banyak ya, alhamdulillah izin Allah, Allah kasih masjid dan masjid itu yang orang wakafkan di samping rumahnya juga Ustaz Firdaus. Jadi nggak jauh, alhamdulillah. Jadi langsung nyebrang, iya. Ini perjalanan. Tapi si tertarik tadi sama Ustaz Firdaus ini, Ustaz Firdaus Malik. Beliau ternyata sosok yang luar biasa ini, Ustaz ya. Luar biasa. Mau dibikin susah sama anak-anak didiknya gitu. Padahal waktu itu juga dia masih merintis, bahkan dia masih mahasiswa, belum punya penghasilan. Betul. Dia sudah bisa biayai beberapa orang anak didiknya untuk bersekolah. Allah. Jadi banyak pesan-pesan moralnya di sini, banyak edukasi-edukasi yang kita bisa share sama bro-bro cuk yang ada di rumah ini, Ustaz. Jadi berbuat kebaikan itu tidak mesti menunggu kita harus baik dulu baru mengajak orang kepada kebaikan. Enggak mesti, enggak ya. Terbukti Ustaz Firdaus Malik. Enggak mesti orang banyak duit baru mau bersedekah. Betul. Enggak mesti harus jadi orang kaya ya, baru mau bantu orang yang susah. Nah, inilah yang saya lihat dari sosok beliau. Ini saya lihat sosok beliau. Beliau tidak harus nunggu banyak duit, beliau tidak harus nunggu jadi orang kaya, bagus kerjanya, baru dia mau bantu orang. Itu baru bantunya beliau. Yang saya lihat, saya dari kecil itu nggak setengah-setengah. Kalau beliau punya niat sekolahkan sampai selesai. Itu berarti ini pesantren murni beliau yang biayai semua itu dari awal sampai terakhir dengan pindah-pindahnya kita pesantren ini. Murni beliau. Luar biasa sesuatu ya. Alhamdulillah. Dan sekarang beliau sudah mengalir ini amal jariahnya. Kalau saya boleh tahu ini Ustaz, kan tadi kita bilang 4 orang kita ke Jawa pesantren. 4 orang. Ke empatnya ini berhasil jadi dai, penceramah atau di bidang lain lagi? Ini Ustaz seru ini ya. Dulu waktu saya di pesantren di Jawa itu. Jadi kita ditanya sama Ustaz. Ustaz Firdaus ini? Bukan, Ustaz yang ngajar di pesantren. Iya. Persoalan cita-cita. Jadi semua punya cita-cita di pesantren. Ada yang mau jadi ustaz, ada yang mau jadi guru. Pada saat itu saya tidak ada niat Ustaz mau jadi ustaz. Saya punya cita-cita pengen jadi guru. Saya pengen jadi guru. Jadi itu hari saya bilang saya mau ajarkan apa yang sudah saya dapat gitu. Jadi orang tidak perlu lagi mau ke Jawa. Orang tidak perlu ke Jawa karena saya rasakan bagaimana rasanya ini pisah sama orang tua. Itu. Jadi saya tidak mau anak dipisahkan jauh-jauh untuk menuntut ilmu itu sampai ke Jawa. Saya maunya itu apa yang saya dapat dari Jawa di sini mungkin belajar sama-sama. Itu dari saya bawa sama teman-teman ini. Alhamdulillah setelah itu yang itu tadi saya bilang setelah diizinkan pulang ke pesantren, alhamdulillah saya ditaruh ternyata di pesantren di Makassar. Jadi ada pesantren di Makassar. Saya ditaruh di situ. Pesantren apa itu? Pesantren MDI Bontoala. Oh, MDI Bontoala. Diasuh sama Kiai Haji Abdul Muttalib. Diasuh sama beliau. Alhamdulillah saya tinggal di asrama Ustaz. Di Bontoala ya. Bontoala. Berapa tahun kita di Bontoala? Lama kayaknya karena saya sambil mengajar di situ. Di situ saya bersyukur sekali karena apa yang saya cita-citakan di pesantren waktu di Jawa bilang saya mau mengajar, itu alhamdulillah saya mengajar Ustaz di sana. Terwujud. Dan saya belajar sambil mengajar di sana. Diizinkan sama kiai. Belajar di sana. Belajar mengajar di sana. Alhamdulillah. Jadi yang 3 orang tadi ini
3 orang itu sampai di saat mereka di Jawa itu sampai hatam, sampai selesai Ustaz. Sampai selesai pendidikan 7 tahun, pengabdian 1 tahun. Iya. Alhamdulillah sekarang mereka ada yang mengajar, ada yang sambil dakwah, ada yang dampingi Ustadz Firdaus ini. Oh, Iya. betul. Jadi kita selalu sama Ustadz Firdaus, cuman ada satu dampingi terus Ustadz Firdaus. Kita ini sama jalan dakwah, sama-sama dakwah. Ada juga yang ngajar sambil ngajar. Tapi Ustadz, apa kira-kira pelajaran yang Ustadz Firdaus Mali kasih dan itu susah untuk kita lupa itu pelajarannya? Jadi bukan agama yang berbuat untuk kita, Ustadz. Kita yang berbuat untuk agama. Tiba-tiba langsung Ustadz itu tidak nanya, tidak kabari, tidak apa-apa, langsung saya dia panggil di atas podium. Jadi bagaimana itu perasaan waktu Ustadz Firdaus bilang begitu?